Ada cerita yang hidup di antara kita, tersembunyi di balik notifikasi ponselmu, di ujung jalan yang sepi, atau dalam keheningan kamarmu sendiri. Ini bukan dongeng pengantar tidur. Ini adalah cerita yang akan membuatmu terjaga. Selamat datang di Dongeng Misteri. Di lantai 14 gedung Adikarya, jam di sudut layar komputer menunjukkan pukul 9 malam. Di antara lautan kubikel yang kosong dan gelap, hanya dua meja yang masih terang benderang. Meja Doni dan meja Rina. Deadline revisi dari klien memaksa mereka untuk membakar waktu, mengubah malam menjadi siang yang dipenuhi kafein. Gila, nggak kelar-kelar ini revisi. Mataku udah perih lihat Excel. Kamu gimana, Rin? Aman? Dikit lagi sih, Mas. Bagianku tinggal finalisasi data. Mas Doni butuh bantuan. Gak usah, santai aja. Paling kopi segelas lagi cukup ini. Ngomong-ngomong, ini pertama kalinya kamu lembur sampai segini malam kan? Iya, Mas. Biasanya paling malam jam 7 udah pulang. Ternyata sepi banget ya kalau malam. Agak serem juga. Alah, serem apanya? Yang serem itu kalau besok ditagih revisi lagi sama Bu Sarah. Udah, santai aja. Di sini aman kok. Shh, Mas Doni, dengar sesuatu nggak? Dengar apa? Suara hatiku yang lelah. Bukan, serius. Kayak ada yang lagi ngetik juga di ujung sana. Oh, itu paling Pak Budi dari tim IT. Dia kan emang suka nginep di kantor kalau lagi ada maintenance server. Tapi kan ruang server di lantai 12, Mas. Ini suaranya dari lantai ini. Kayak dari meja di pojok sana yang kosong itu. Rina menunjuk ke arah kubikel di sudut ruangan yang paling gelap. Kubikel yang sudah lebih dari setahun tidak berpenghuni. Kubikel milik seorang karyawan bernama Laras yang meninggal dunia karena kecelakaan dalam perjalanan pulang setelah lembur hingga larut malam. Tuh kan, udah nggak ada. Paling cuma perasaanmu aja, Rin. Udah kecapean kali. Mau ku buatin kopi? Atau mau apa? Boleh deh, Mas. Tapi aku mau ke toilet sebentar ya. Doni mencoba bersikap tenang. Ia sudah sering mendengar gosip tentang lantai 14. Suara-suara aneh, penampakan sekilas, tapi ia selalu menganggapnya bualan untuk menakut-nakuti anak baru. Tak lama kemudian, Rina kembali dari toilet. Wajahnya pucat. Loh, kamu kenapa, Rin? Kok kayak dikejar setan? Nih, kopinya. Mas, di toilet tadi aku dengar suara orang nangis dari dalam salah satu bilik. Pelan banget.
Pas aku cek, semua biliknya kosong dan kering. Rin, udah deh. Itu paling suara pipa air atau gema dari lantai lain. Wajarlah, namanya juga gedung tua kayak gini. Hah? Siapa yang ngeprint? Perasaan kita nggak ada yang ngeprint apa-apa. Doni berjalan perlahan mendekati printer itu. Selembar kertas keluar, menghadap ke bawah. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mengambil dan membaliknya. Kertas itu tidak berisi data atau dokumen. Isinya apa, Mas? Cuma tulisan satu kata diulang-ulang sampai memenuhi seluruh halaman. Tulisan apa? Pulang. Mas, aku mau pulang sekarang. Aku nggak kuat. Iya. Ayo kita beresin barang-barang kita. Cepat. Rasa skeptis Doni luntur sudah, digantikan oleh rasa takut yang murni. Dering telepon itu seolah mengejek mereka. Setelah tas mereka siap, dering itu tiba-tiba berhenti, digantikan oleh keheningan yang jauh lebih menakutkan. Ayo, lewat nih. Iya, Mas. Sial, liftnya mati. Ayo lewat tangga darurat. Dikunci. Sialan, kenapa dikunci? Mas, gimana ini? Kita kejebak. Tepat saat itu, dari balik pintu tangga darurat, mereka mendengar sesuatu. Dan kemudian, sebuah bisikan terdengar begitu dekat, seolah di samping telinga mereka. Belum boleh pulang. Mereka berlari kembali ke tengah ruangan, saling berpegangan tangan. Tetap di sini, Rin. Jangan kemana-mana. Jangan panik. Dia di mana, Mas? Dia di mana? Mereka berdiri di tengah lautan kegelapan, hanya diterangi oleh monitor komputer mereka. Semua suara aneh itu berhenti. Ruangan kembali senyap, terlalu senyap. Mereka menunggu, entah untuk apa. Menit demi menit berlalu seperti jam, hingga akhirnya suara azan itu seperti mantra yang memecah kutukan. Udara yang tadinya terasa berat dan dingin, perlahan mulai normal. Tiba-tiba, pintu tangga darurat yang tadi terkunci, kini terbuka sendiri. Pintunya terbuka. Rin, ayo. Pelan-pelan. Kita coba lagi. Iya, Mas. Doni dan Rina tidak berhenti berlari hingga mereka mencapai lobi gedung yang sudah mulai terang oleh cahaya pagi. Mereka selamat.
Keesokan harinya, mereka berdua mengajukan surat pengunduran diri. Namun, ada satu hal aneh yang ditemukan Rina saat ia membereskan barang-barangnya di rumah. File revisi yang semalam ia kerjakan sudah selesai 100%. Lengkap, rapi, dan sempurna. Bahkan di bagian data yang belum sempat ia sentuh sama sekali. Seolah ada seseorang atau sesuatu yang membantunya menyelesaikan pekerjaan itu. Di dunia korporat, ada yang bilang dedikasi pada pekerjaan tidak akan pernah mati. Terkadang itu benar adanya secara harfiah. Mereka benar-benar hidup dalam kematian. Kisah malam ini telah berakhir. Namun teror di sekitar kita tidak pernah benar-benar usai. Ia bersembunyi di balik layar ponsel yang kau genggam. Di keheningan koridor yang kau lewati setiap hari, menunggu satu kesalahan kecil untuk menyapamu. Tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kau tidak sendirian saat kami mengetuk pintu duniamu di episode selanjutnya. Sampai jumpa.